Berikut ini adalah sebuah contoh soal. Nah, misalkan ada sebuah data, data total datanya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi dari 8 data ini ada 4 unik data ya, yaitu 1, 1,3, 1,5, 2,1, dan 2,8. Nah, kita diminta untuk membuat atau mengestimasi kernel density model dengan menggunakan 3 kernel yang tadi itu. Dan kemudian bandwidth-nya ada 2 jenis, yang B 0,1 dan 1, dan kalau pakai kernel gamma ini alfanya ada 100 dan 50. Nah, kita mulai dari uniform kernel dulu, di mana B-nya itu 0,1. Nah, di sini kan karena Y-nya itu sekarang Y-nya itu berarti totalnya ada 4 ya. 1, 1,3, ada 5 ya, sorry. Dan 2,8 ya. Dan kebetulan karena B-nya itu 0,1, berarti tidak ada yang overlap ya. Jadi kebetulan sangat convenience ya kalau B-nya 0,1, karena dari nilai-nilai Y-nya itu tidak ada yang overlap. Sekarang saya akan membuat dulu kernel ketika Y-nya sama dengan 1 dulu ya. Yaitu adalah K1X ya, 0 dan 0 ya. Ketika X-nya kurang dari 1 kurangin 0,1 yaitu 0,9, dan ini ketika X-nya lebih besar dari 1 ditambah 0,1. Ini 0,9 kurang dari X kurang dari sama dengan 1,1, dan nilainya adalah 1/2B, 1/0,2. Nah, begitu pula dengan kernel di 1,3 nih. Nah, berarti X kurangin 1,2 dan X lebih besar dari 1,4, 0, 1/0,2 dan 0, dan seterusnya ya ini, dan seterusnya dari jadi kita harus mendefinisikan 5 buah kernel lagi nih, 3 buah kernel lagi. Nah, setelah kita mendefinisikan 3 buah kernel lagi, dan kita bisa menyatukan ke semuanya itu, kernel hampiran kernelnya adalah sigma ya, I dari 1 sampai 5 PYI, dan ini dikali KYI X ya. Nah, kita akan setelah mendapatkan kelima kernel tersebut, kita akan satukan gitu. Dan karena B-nya itu 0,1, untungnya sehingga tidak ada yang overlap, jadi tidak sulit. Nah, saya akan satukan semuanya itu di slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan satukan data tersebut ya. Jadi dari 5 kernel yang sudah kita definisikan, dan kemudian kita juga sudah bisa menghitung ini ya, PYJ-nya. PYJ-nya dengan mudah bisa kita hitung sih gitu. Karena kan Y-nya ada 5 ya, 1, 3, kemudian 1,5, terus ada 2,1 dan 2,8 ya. Dan ini kan munculnya satu kali ya, 1 itu munculnya 1 kali, kemudian 1,3 munculnya 1 kali juga, 1,5 munculnya 2 kali, 2,1 munculnya 3 kali, dan ini munculnya 1 kali ya. Total ada 8 ya. Dan sekarang kita akan satukan nih ya. Jadi ini akan ada banyak kasus ya. Nah, kasus pertama itu ketika X-nya itu kurang dari 0,9 ya. Dan kemudian kasus kedua itu ketika X-nya di antara 0,9 sampai 1,1. Sini tidak sama dengan ya harusnya. 1,1 sampai 1,2, 1,2 sampai 1,4 sampai 1,6 ya. Ini udah beres nih ya, ini 1,6. Untuk yang ini berarti 2 ya, 2, X sampai 2,2 loss ya, sampai di sini nih 2,7, 2,9, dan X-nya lebih besar dari 2,9. Nah, sekarang dari daerah-daerah ini semoga Anda bisa melihat bahwa ketika B-nya sama dengan 0,1,
membuat ini tuh sangat convenience ya, karena tidak ada yang saling overlap. Berbeda kalau B-nya itu lebih besar, itu sangat tidak convenience karena akan saling overlap. Nah, sekarang kita akan mulai isi ya. Nah, ketika X-nya kurang dari 0,9, 0 ya ini. Ya. Kemudian ketika di sini juga 0 nih, ini nih. Nah, saya akan tulis dulu yang 0, 0. Nah, ini juga 0 nih. Dan di sini juga 0 nih. Dan kemudian yang nggak 0 nilainya itu adalah 1/0,2, tapi dikali peluangnya ya, yaitu 1/8. Dan di sini adalah 1/0,2 juga dikali peluangnya, yaitu 1/8. 1/0,2 dikali 2/8, ini 2 dikali 3/8, dan yang terakhir 2 dikali 1/8. Dan di sini kita mendapatkan kernel density estimation-nya, yaitu adalah sebagai berikut ya, yang ini. Nah, semoga cukup jelas ya bagaimana saya bisa mendapatkan fungsi-fungsi ini. Jadi ada 10 kasus ya. Dan di sini sebenarnya ini yang kita dapatkan di sini mirip seperti distribusi empirik ya, karena kan konstan ya. Nah, tapi ketika kita pakai kernel yang lain atau ketika kita pakai B yang lain, kita akan mendapatkan bahwa fungsinya itu nggak konstan seperti ini gitu ya, bisa berubah-ubah. Nah, saya akan coba gambar ini dengan menggunakan program MATLAB ya, untuk bisa melihat apa yang terjadi jika kita B-nya perbesar gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan kernel yang lain ataupun B yang lain dengan menggunakan manual pakai tangan, itu agak sulit ya, karena banyak sekali kasus yang harus kita tinjau, terutama ketika B-nya sama dengan 1 ya. Dan di sini kan berarti kan dari 0, untuk yang kasus ini aja dari 0 sampai 2 nih. Tapi untuk yang 1,3 dari 0,3 sampai 2,3. Nah, di sini aja ada overlap nih. Sehingga kita pembagian kasusnya tuh berarti 0 sampai 0,3, terus 0,3 sampai 1 ya. Nah, banyak sekali yang overlap, baru 2 data aja banyak sekali yang overlap. Sehingga akan lebih baik kalau kita menggunakan program MATLAB untuk mencari kernel density-nya. Nah, dalam gambar ini saya sudah menggambarkan ini, saya lakukannya dengan MATLAB ya. Nah, di sini adalah kernel density function dari data kita dengan menggunakan distribusi atau dengan menggunakan kernel uniform, dan B-nya itu adalah jadi uniform, kernel uniform, dan B-nya itu sama dengan 0,1. Nah, karena B-nya itu cukup kecil, di sini Anda bisa melihat bahwa cukup terlihat jelas ya di sini. Yang data untuk ketika datanya 1 muncul 1 kali ya, ketika 1,3 muncul 1 kali, ketika 1,5 muncul 2 kali, ketika 2 nih dia muncul 2,1 muncul 3 kali, dan ketika 2,8 muncul 1 kali ya. Jadi di sini karena B-nya itu cukup kecil, jadi kernel uniformnya hanya terjadi lokal ya, hanya di sekitar 1, di sekitar 1,3, di sekitar 1,5. Jadi karena B-nya itu cukup kecil. Jadi kita bisa melihat penjumlahannya, sum dari setiap kernelnya itu menjadi seperti ini gitu ya. Karena yang data yang lain tidak terlalu mempengaruhi data di sekitarnya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ubah nih B-nya gitu, kita menjadi B-nya sama dengan 1 nih. Apa yang terjadi? Nah, saya bisa langsung gambar, dan gambarnya adalah, nah pada gambar ini kernel yang kita pakai masih kernel uniform, namun B-nya itu sama dengan 1 ya. Nah, namun di sini di gambar ini tidak terlihat lagi data kita itu data yang mana ya, karena sudah saling overlap ya B-nya itu. Nah, sebagai contoh ketika 0 ya, 0 sekarang nilainya ketika X-nya itu sama dengan 0,1 aja. 0,1 nih. Ketinggiannya bukan lagi udah nggak 0 lagi gitu ya, tapi dia bernilai sesuatu gitu ya. Dan karena saling overlap, jadi di sini kita bisa melihat ada, kalau kita mau gambarkan fungsinya ya, kita mau tulis fungsinya, ada banyak kasus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total ada 10 kasus yang mesti kita list. Ya, karena
karena mereka itu saling overlap ya. Jadi kalau kita menulis fungsinya nih gitu ya, ada total ada 10 skenario yang mesti kita tulis. Nah, semoga cukup jelas ya kalau kita pakai kernel uniform dengan B sama dengan 1 ya. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan kalau kita pakai kernel triangular dan juga kernel gamma ya, dengan berbagai B juga ya. Nah, ini adalah contoh kernel triangular atau kernel segitiga. Yang kiri itu yang ketika B-nya sama dengan 0,1, yang kanan itu ketika B-nya sama dengan 1. Nah, kelihatan di sebelah kiri setiap datanya itu masih terlihat jelas ya gitu ya. Setiap datanya itu masih terlihat jelas. Jadi ini kalau kita perhatikan ini itu adalah data 1, 1,3, 1,5, 2,1 dan ini 2,8 gitu ya. Namun ketika B-nya sama dengan 1, data mentahnya sudah tidak lagi terlihat karena mereka sudah menyebar ke sekitarnya gitu ya. Sehingga dan lagi fungsinya menjadi lebih smooth ya dibandingkan yang sebelah kiri ya. Sebelah kanan itu fungsinya lebih smooth ya, sehingga lebih ketinggiannya pun jadi tidak setinggi yang di sebelah kiri ya. Yang kiri itu ketinggiannya sampai 4 nih. Tapi yang di sebelah kanan ketinggiannya hanya sampai 0,6 karena lebih menyebar ke kanan dan kiri. Nah, semoga cukup jelas ya. Jadi perbedaan di antara B sama dengan 0,1 dan B sama dengan 1. Nah, setelah ini saya akan memperlihatkan apa yang terjadi kalau kita pakai distribusi gamma. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah gambarnya. Nah, ini adalah kernel gamma. Yang sebelah kiri itu ketika alfanya sama dengan 100, dan yang sebelah kanan itu ketika alfanya itu 50. Nah, ketika alfanya sama dengan 100, di sini bandwidthnya kecil ya, berarti alfanya, karena alfanya besar, bandwidthnya itu berarti kecil. Tapi ketika alfanya 50, bandwidthnya membesar gitu ya. Dan di sebelah kiri masih sedikit terlihat sih ya, data mentahnya itu masih terlihat ada gitu ya. Walaupun tidak terlalu jelas sih gitu ya. Ini 1,5 ya, ini sekitar 2,1 ya, dan seterusnya. Ini sekitar 2,8 nih. Ya. Namun tidak terlalu lihat jelas karena fungsi gamma lebih menyebar ya dibandingkan fungsi kernel uniform atau kernel triangular ya gitu. Nah, saya bisa saja meningkatkan alfanya gitu supaya bisa lebih jelas ya, data mentahnya itu supaya masih terlihat jelas. Namun karena keterbatasan software ya, jadi ketika alfa semakin besar kita harus menghitung ini nih, setiap titik kita harus menghitung gamma alfa, dan ini kan sama dengan alfa min 1 faktorial, sehingga cukup berat buat program komputer untuk menghitung fungsi gamma dari alfa ketika alfanya cukup besar. Jadi 100 itu sudah sangat besar sekali buat si komputer, sehingga sudah terlalu sulit. Jadi saya coba ketika alfanya 200 dan itu tidak menghasilkan nilai karena komputernya sangat lama. Nah, kemudian di sini kalau alfanya sama dengan 50, yang terjadi itu fungsinya menjadi semakin smooth ya, jadi tidak banyak bergelombang seperti yang sebelah kiri. Nah, ini mirip seperti apa yang terjadi pada kernel sebelumnya. Di sini bandwidthnya menjadi lebih besar. Begitu pula kalau alfanya kita lebih kecilkan lagi, ini akan menjadi semakin smooth. Ya, puncaknya mungkin hanya ada 1 bahkan. Nah, coding atau kode MATLAB-nya saya akan tulis di description ya. Jadi jika Anda ingin mencobanya sendiri. Nah, dengan ini subbab 12.3 sudah selesai. Nah, kita akan masuk ke bab 13 di mana kita akan belajar tentang estimasi parameter pada parametric distribution ya. Kalau sebelumnya kan non parametric karena distribusinya tidak kita tentukan. Kalau sekarang kita akan masuk ke estimasi parameter di mana distribusinya kita sudah tentukan.